Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam wasilatan littaqwa wa tarbiyatan lil amanati fil amali wal kalami wan najwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Andre Guruta, Bapak Najamuddin, serta Tuan Guru Keamanan kita, Bapak Haji Hasman. Semoga beliau berdua sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat ridho, taufik, hidayahnya kita semua diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah sehingga bisa hadir dalam rutinitas kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan sedikit kajian kitab Nashoiful Ibad. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan istiqomah oleh Allah dalam menjalankan aktivitas kegiatan, yaitu puasa di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nantikan, kita di akhir zaman nanti mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita kajian kitab ini, kita kirim Fatihah pada pengarang kitab ini. Semoga kita dapat berkahnya. Liridailah syafaati Rasulullah. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal maqalatus saminatu. Inilah makalah yang ke-8 dari bab 77. Jadi makalah ini kumpulan atau ringkasan atau makalah urutan yang ke-8 dari bab yang ke-77. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata atau sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atu la yanduru ilaihimul khaliq yaumal qiyamati wa la yusakihim wa yudkhiluhumun narul fa'ilu wal maf'ulu bihi wan nafiqu biyadihi wan nafiqul bahimati wa nafiqul mar'ati min duburiha wal jami'u bainal mar'ati wa bintiha wa zani bi halilati jarihil wal mu'dhi jarahu hatta yal'anah. Jadi dari kitab dari bab ke-8 ini membahas tentang 7 golongan yang dilaknat oleh Allah nanti di akhirat. 7 golongan yang dapat bendu ketika kita di alam akhirat. 7 golongan yang tidak dapat naungan dari Allah, jadi tidak ada pertolongan dari Allah. Semoga kita semua dijauhkan dari 7 golongan ini.
Yang pertama apa? 7 golongan itu yaitu orang yang berzina. Berzina model kayak apa namanya berzina? Berzina itu semua dibendu nanti di alam akhirat. Yang kemudian yang nomor 2, orang yang bermain-main dengan tangannya sendiri, sementara dari kata lain atau redaksi lain yaitu onani, jadi bermain dengan tangan sendiri, ngerjain sendiri dengan diri sendiri, itu juga dibendu oleh Allah. Jadi Allah itu sangat murka pada orang-orang yang pertama tadi berzina, kedua bermain dengan tangan sendiri. Yang ketiga, orang yang menggauli hewan ternak. Pada kisah zaman dulu itu ada pada zaman Nabi. Jadi seorang itu takwanya kenceng, ibadahnya kenceng, tapi nggak tahu ilmunya. Jadi menggauli hewan ternakannya sendiri zaman dulu. Sampai disampaikan Nabi, aku tuh beribadah terus kenceng, saya ibadah, sholat semua saya, cuma mengendalikan nafsunya itu yang dibendu. Makanya Nabi juga disampaikan jangan sampai kita menggauli hewan ternak. Kemudian yang keempat, orang yang menggauli istrinya dari arah belakang, yaitu dari dubur, itu juga dibendu. Jadi menggauli ya sewajarnya, tidak boleh bagi suami istri. Jadi ya sewajarnya kita sebagai makhluk yang disyariatkan oleh agama. Kemudian yang kelima, orang yang menggauli seorang perempuan dan anak perempuannya, sementara di kata lain atau redaksi lain menyebutkan menikahi anak perempuannya sendiri atau ibunya sendiri, itu juga dibendu oleh Allah, dilaknat, dilarang keras, bahkan di akhirat tidak akan dapat naungan oleh Allah. Kemudian yang keenam, orang yang berzina dengan istri tetangga. Jadi pagar malkar tamanan zaman sekarang ya, itu juga orang yang dilaknat oleh Allah. Dimanapun, dengan istri orang, dengan siapapun, dengan selain halal di kita itu tidak boleh. Walaupun di mana tempatnya, di tetangga kah, katanya istri tetangga nggak boleh, tapi lo tahu di sana di Samarinda itu juga tidak boleh. Itu yang dilaknat oleh Allah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, orang yang menyakiti tetangga hingga tetangganya melaknatnya. Bagaimana maksudnya? Orang yang menyakiti tetangga dari bahasanya, omongannya, dari permusuhannya. Makanya ada suatu hadis, apabila kita percaya hari akhir, apabila beriman dan percaya pada akhir, maka jaga hubungan tetangga atau berbuat baiklah dengan tetangga. Apalagi kita bisa menjaga berbuat baik dengan tetangga walaupun tetangga kita mungkin kurang kita senangi, tapi kita berusaha berbuat baik dengan orang lain. Karena kita berbuat baik dengan orang lain, walaupun lawan yang kita tidak berbaik dengan kita harus berbuat baik, kita dapat pahalanya lebih. Jadi berbuat baiklah dengan yang berbuat buruk dengan kita. Itu emang sulit bagi manusia siapapun, mau kiai kah, ustadz kah, manusia, tapi sulit. Tapi gimana cara kita mengendalikan nafsu kita supaya kita berbuat baik sesama tetangga, berbuat baik sesama teman, berbuat baik sesama kerabat. Kadang kerabat sendiri kalau nggak suka juga cuek, juga tegur siapa aja nggak ini. Tapi kita sejauh mungkin kita menyapa duluan, menegur duluan, kita sapa duluan, kita menjalin komunikasi duluan, itu yang lebih baik. Bahkan menurut tafsir Takhili, rahmat Allah Subhanahu wa taala
meliputi perlindungan, kedamaian atau kasih sayang Allah terhadap makhluknya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Kasih sayang itu tidak ditunjukin, nggak harus orang beriman aja, semuanya makhluk Allah, makhluk berupa manusia, berupa hewan, berupa tumbuhan, makhluk manusia, makhluknya Allah itu sangat banyak sekali. Jadi tanda kasih sayang. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 57, ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Masing-masing berharap siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, mereka juga mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu adalah yang harus ditakuti. Jadi takut itu bukan tambah manusia, bukan pengalaman, tapi takut dengan adabnya Allah, karena adanya 7 yang tidak dinaungi di arsy, tidak dinaungi di alam akhirat nanti, yaitu 7 golongan ini. Semoga kita semua ini dijauhkan oleh Allah dari godaan dari 7 golongan tersebut. Semoga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih demikian atas perhatiannya. Wa'afa minkum wallahu ma'afil amithariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.